pelajaran IPS tema 6 dengan judul Makna Proklamasi Kemerdekaan, Upaya Mempertahankan Kemerdekaan, dan Upaya Mengembangkan Kehidupan Kebangsaan yang Sejahtera. Simak materi berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa itu proklamasi? Proklamasi berasal dari kata proklamation yang berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti yaitu pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu hal yang penting. Maka dari itu, ada makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Antara lain, proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna utama bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Berdaulat artinya adalah sudah memiliki badan hukum atau ketatanegaraan. Jadi, makna proklamasi sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Selain itu, makna kemerdekaan atau proklamasi juga memiliki makna yang lain, yang lebih luas. Antara lain, 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Keempat, menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Proklamasi yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan terlepasnya dari bangsa penjajah. Perjalanan proklamasi di Indonesia sudah pernah dijelaskan pada materi sebelumnya, namun akan kembali diulas lebih rinci pada pembelajaran tema 6. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari Sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Pada akhirnya, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di hal itu saja, golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju
Rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Perjalanan dari Rengas Dengklok menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan. Naskah tersebut telah jadi dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Jadi, yang mengetik pertama naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi yang sudah disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Ini adalah gambaran perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gambar yang pertama adalah gambar naskah teks proklamasi. Gambar yang kedua adalah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Dan yang gambar ketiga adalah bentuk pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Anak-anakku semuanya, kalian bisa membayangkan bagaimana hikmat dan juga harunya pada hari itu, waktu itu, saat teks proklamasi dibacakan. Upaya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kita berada pada masa setelah perjuangan proklamasi, maka yang harus kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan yang telah kita raih dengan perilaku positif, antara lain yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Tiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. 4. Bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. 5. Menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat, termasuk saat bermain. 6. Belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Ketujuh, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Ini adalah salah satu cara perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah selain upaya melakukan kegiatan positif, kita juga harus cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangsa terhadap keragaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.
rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda terdiri dari 3 uraian utama yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Berikut Bu Anida jelaskan sikap-sikap yang menunjukkan cinta tanah air. Pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing, yang artinya bahwa ketika kita berada di luar negeri atau bertemu dengan orang yang berasal dari luar Indonesia, kita harus secara bangga memperkenalkan budaya Indonesia. Kedua, mempelajari budaya dengan daerah lain dengan penuh semangat. Banyak sekali budaya pada masing-masing suku atau ras di Indonesia. Ada suku Jawa, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Maka kita harus mempelajari budaya lain dengan tidak menutup dan penuh semangat. Ketiga, saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Hal ini perlu sekali kita terapkan karena di Indonesia terdiri dari 6 agama yang berbeda-beda. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, yang artinya adalah kita mampu untuk bersosial dan bergotong royong serta bekerja sama. Kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Anak-anakku yang sholih, sikap cinta tanah air ini juga dapat kalian amalkan dari Pancasila. Karena Pancasila adalah salah satu pedoman hidup bangsa Indonesia. Berikut Bu Anida jelaskan 3 hal sikap mempertahankan kemerdekaan dari 3 bab. Yang pertama adalah cinta tanah air, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaannya berupa melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kedua, membina persatuan dan kesatuan, berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. 3. Rela berkorban, bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, membantu tetangga yang terkena musibah. Ini
adalah contoh perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Ingat, ini hanyalah contoh ya. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Namun, mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cara lain mempertahankan kemerdekaan: membiasakan tindakan positif yang dapat mencegah perpecahan antar keluarga, teman, dan masyarakat. Menghargai perbedaan yang ada. Berkompetisi dalam meraih prestasi. Selanjutnya, peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Kedua, bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. Tiga, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Empat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya, upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu, artinya negara selalu berupaya agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Ayo, perhatikan upaya-upaya berikut yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Pertama, mengembangkan sikap toleransi antar warga. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan juga agama yang merupakan kekayaan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. 2. Pemerataan pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar, tetapi juga diratakan hingga ke seluruh pelosok negara Indonesia. Misalnya, pembangunan fasilitas umum puskesmas dari daerah pelosok atau perbatasan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, masyarakat di sana menjadi lebih terbantukan, menjadi lebih termudahkan atau sejahtera. Ketiga, taat membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar pajak, kita telah berupaya untuk mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir, nomor 4, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Upaya tersebut
akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah mendapatkan fasilitas umum. Sekian pembelajaran tematik IPS tema 6. Terima kasih.